sampai segininya ya, takut kalau Gibran jadi presiden sampai digugat ke MK segala macem. Kalau anak Jokowi nggak boleh, tapi kalau anak yang lain boleh gitu. Udahlah, gugat aja, silakan, buktikan saja gugatannya itu mampu nggak menjadikan peraturan baru. Ya kan, jadi presiden asal dicintai masyarakat itu udah cukup. Mau itu anak presiden, mau itu bukan, emang harus slow gitu yang jadi presiden. MK diminta untuk membuat sebuah aturan melarang keluarga dari seorang mantan presiden ataupun negara yang penuh dengan demokrasi dan kebebasan. Malah membenturkan sebuah aturan untuk melarang keluarga daripada presiden ataupun mantan presiden ataupun mantan wakil presiden untuk menjabat pilpres yang akan datang. Memilukan. Pukul mundur politik dinasti. PDIP dukung aturan larangan keluarga presiden maju pilpres. PDIP dukung aturan larangan keluarga presiden maju pilpres. Tanpa disadari ya, PDIP itu adalah politik dinasti yang sejati. Bagaimana tidak? Dari zaman Bung Karno ya, ke anak-anaknya Megawati, ke cucunya Puan Maharani, ke cicitnya lagi politik. Itu bukan politik dinasti namanya. Mikir. Demokrat. Dari bapaknya presiden, anaknya ketua umum Partai Demokrat ya, bapaknya mendirikan Partai Demokrat. Calon gubernur nggak jadi, mau jadi wapres nggak bisa, kalah pamor. Bukannya itu dinasti juga. Kalau mau bikin aturan tuh yang mbok mikir ya, ngaca diri gitu loh. Aturan dinasti. Bapak Jokowi nggak punya partai ya, cuma diusung jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden ya. Dinastinya di mana? Mas Gibran calon ke wali kota Solo dipilih oleh rakyat. Kalau nggak dipilih oleh rakyat ya nggak mungkin jadi naik ke digandeng Pak Prabowo jadi wakilnya ya. Mohon maaf, kalau kemarin Pak Prabowo tanpa menggandeng Gibran, saya yakin atau mungkin 50-50 belum tentu juga Pak Prabowo jadi presiden gitu loh. Jadi ya memang aura Bapak Jokowi ini sangat kuat, ditakuti partai politik besar, sampai seakan-akan apapun itu akan dicegah, akan dijegal biar keluarga Jokowi ini tidak berpolitik, agar partai-partai yang sana itu senang foya-foya korupsi. Iya nggak? Salah satu ini aja. Di saat Bapak Jokowi merumuskan perampasan aset, ada nggak wali ketua DPR atau anggota DPR ikut mengesahkan? Nggak ada. Diperlambat sampai sekian tahun, hanya ketok palu pengesahan perampasan aset. Itu yang merumuskan Bapak Jokowi, disinggung lagi oleh Pak Gibran kemarin. Pada kepanasan, gimana caranya ini Gibran jangan nyapres lagi, nggak boleh, Jokowi jangan di politik lagi, ini si Kaisang partai apa ini, nggak boleh lagi. Takut semua hanya dengan sosok Jokowi. Bayangkan kalau dua orang atau mungkin seluruh pejabat seperti Bapak Jokowi, saya nggak bisa bayangkan Indonesia semaju apa. Bener, 10 tahun saja luar udah mengakui kok pembangunan negara. Kalau mau maju ya bersaing dengan negara maju, infrastrukturnya dibangun, SDM-nya yuk kita perbaiki. Kalau SDM-nya seperti Panci, Yaman, HTI, FPI, mana bisa maju Indonesia? Maunya demo, ngerusak fasilitas, gimana mau maju? Oke, kita bahas nanti lagi. Profesor Dr. Siti Zuro atau yang seringkali akrab kami panggil dengan Mbak Wiwi ya, baru-baru ini melontarkan ejekan dan saya pikir itu nggak pantas ya untuk disampaikan oleh selevel Mbak Wiwi ini atau Prof. Siti Zuro. Dia mengatakan begini, bahwa Mas Gibran itu harusnya tahu diri karena nggak jelas kerjaannya, ya kan? Sebaiknya tahu diri, mundur saja lebih baik.
daripada ya kata Prof ini ya kan hanya menjadi pelengkap penderita. Ada kutipan yang disampaikan oleh Prof Zuhro ini. Saya kalau ditempatkan ke IKN, ayo. Ditempatkan di Papua juga nggak ada masalah. Kan saya hanya pembantu presiden. Kata Mas Gibran begitu suatu ketika. Nah, kata Prof Zuhro, lah masa Wapres mengaku sebagai pembantu presiden? Loh, dia itu Wapres atau menteri? Udah jelas. Coba Anda buka konstitusi. Undang-Undang Dasar 45, pasal 4 ayat 2. Bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Ingatlah, dibantu. Berarti, ya, jelas pernyataan Mas Gibran. Saya memang pembantu presiden. Jadi nggak salah. Diksi bahwa saya pembantu presiden itu benar dan konstitusional. Gibran disingkirkan sejak awal, dia tidak diajak dalam rapat-rapat, dia mungkin sudah dikeluarkan dari grup WA. Gibran itu masih muda, umur juga masih panjang. Ini orang-orang ini udah selesai umurnya nanti nih, Gibran masih muda loh. Itu sama kayak orang 15 tahun lalu target saya bilang saya masih muda. Ada yang macam-macam, saya udah hilang orangnya sekarang, maksudnya udah dipanggil Tuhan orangnya sekarang gitu loh. Gitu. Nah sekarang Gibran masih muda. Ini orang-orang ini sudah nggak ada nanti, Gibran masih muda. Kalau targetnya Gibran, politik kan nggak cuma 5 tahun. Hai para netizen, mari kita dukung semangat Wapres Gibran untuk memiskinkan para koruptor. Kita dukung untuk rampas harta para koruptor, untuk dikembalikan kepada negara, dan seterusnya untuk kepentingan rakyat. Siap? 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 Siap dong ya. Itu ya teman-teman, ada upaya untuk melarang anak atau keluarga daripada presiden mencalonkan presiden gitu teman-teman beritanya. Ya saya setuju-setuju aja, asal kalau mau dibikin standar yang sama. Anak anggota DPR nggak boleh nyalon DPR, anak kepala daerah nggak boleh nyalon DPR, nggak boleh nyalon kepala daerah, dan intinya nggak boleh masuk ke politik. Berani nggak mereka menerapkan standar yang sama? Karena yang dipermasalahkan ini kan selalu anaknya atau keluarga dari Pak Jokowi, Kaisang ke PSI, Gibran menjadi cawapres, walaupun ada polemik di MK ya teman-teman. Jadi kalau mau semua disamakan ya. Jadi daripada tebang pilih, langsung aja disamakan biar disetujui semua rakyat. Jadi anak kepala daerah nggak boleh nyalon DPR, nggak boleh nyalon kepala daerah juga. Intinya keluarga orang yang sudah menjabat nggak boleh mencalonkan diri ke dalam politik. Kalau kayak gini, hak politik orang memperoleh hak politik yang sama terpenuhi nggak? Kan enggak jadinya. Jadi janganlah mengarang-arang gagasan yang konyol. Kalau berani, saya saran, selama ini jabatan presiden sudah di 2 periode dibatasi. Sekarang harus dibikin juga jabatan anggota DPR 2 periode, jabatan ketua umum 2 periode. Kalau berani gitu. Ini menjadi gagasan yang mendorong demokratisnya seluruh lembaga negara, dari DPR, DPD, DPRD, sampai partai-partai politik. Gak ada lagi tuh partai keluarga. Nah berani nggak kayak gini? Jadi kan kalau menawarkan gagasan itu cobalah yang bagus sedikit ya, jangan yang model-model begini kan terkesan sekali mengincar 1-2 orang, menjegal 1-2 orang. Menurut saya ini bukan gagasan cerdas ya. Kalau mau seperti itu biar rata. Jadi kalau kayak gitu pasti saya yakin rakyat oke-oke aja, harus fair gitu. Jadi jangan hanya mengincar 1-2 pihak dengan menyodorkan ke MK dengan merubah aturan. Menurut saya ini kurang pas ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.